kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda turun, masih dibahas lagi, itu bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya. Nah, proses bisnis, siapa yang mengelola, badan usahanya apa, itu juga nanti bahas juga dengan DPRD. Baru tahap berikutnya adalah mengenai titiknya di mana saja, walaupun kita sudah tahu titiknya tidak jauh dari yang sekarang dikenakan 3-in-1. Berikutnya adalah tarif. Nah, ini tarif saya tidak menyampaikan, tapi masih perlu pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu masih ada 7 tahapan. Lalu bagaimana respon warga di Jakarta terkait rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing? Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Diandra Mukhni langsung dari Jalan Sudirman, Jakarta. Diandra, bagaimana situasi lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman pada malam hari ini? Baik, selamat malam Zakia dan juga pemirsa. Untuk malam hari ini kami memantau situasi arus lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar. Di sini kami memantau bahwa memang masih banyak hingga malam ini kendaraan yang berlalu lalang di kawasan ini, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Lalu untuk mengurangi tingkat kemacetan yang biasa terjadi di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ini berencana untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing ERP yang akan diterapkan tepatnya di 25 titik ruas jalan di DKI Jakarta, yang mana saat ini kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan yang sudah diterapkan sistem ganjil genap atau yang sebelumnya 3-in-1. Dan untuk aturan ERP sendiri atau sistem jalan berbayar ini dituangkan di draft Raperda atau rancangan peraturan daerah soal pengendalian lalu lintas secara elektronik, di mana nantinya apabila Raperda ini sudah disahkan menjadi perda, perda ini akan mengatur atau membatasi kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan untuk diterapkan sistem jalan berbayar. Untuk tarifnya sendiri nantinya masih didalami lagi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun juga nanti akan didalami lagi oleh pemerintah pusat. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini diusulkan dari Rp5.000 hingga Rp19.000 untuk sekali melintas. Dan dari pihak PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyebutkan bahwa Raperda ini masih terus digodok bersama dengan DPRD dan juga nantinya akan disahkan. Apabila sudah disahkan juga nantinya juga tidak bisa akan langsung diimplementasikan karena masih ada banyak tahapan yang harus dilakukan, seperti misalnya menyusun, yaitu teknis pelaksanaannya yang mana nantinya harus dituangkan di keputusan gubernur atau juga di peraturan gubernur. Lalu juga untuk regulasi ini rencananya ditargetkan untuk rampung di tahun 2023 ini, Zakia. Ya, Diandra, kami juga ingin tahu seperti apa respon warga Jakarta terkait dengan rencana penerapan jalan berbayar ini. Baik, Zakia, tadi kami sudah mewawancarai sejumlah warga Jakarta soal bagaimana penerapan sistem jalan berbayar yang akan dilakukan di 25 titik ruas jalan di DKI Jakarta ini. Memang penerapan sistem ini menuai kontroversi atau menuai pro kontra di tengah masyarakat, dan ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Dan berikut kita akan simak bersama tanggapan masyarakat soal penerapan sistem jalan berbayar. Sedikit kurang setuju ya, karena kan melihat transportasi publik juga masih belum maksimal. Jadi sehingga kita kadang-kadang